Jadi pada kesempatan kali ini aku akan memberikan tutorial fungsi counter atau instruksi counter pada PLC Omron, khususnya pada software CX Programmer. Nah, pertama-tama kita buka dulu software CX Programmernya. Kita buka. Seperti biasa, kita klik gambar kertas di sini, new. Kita sesuaikan sama PLC kita. Di sini saya menggunakan CP1E dengan CPU type-nya tetap E20. Untuk maksud dari angka 20 ini apa bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kita oke aja. Oke. Nah, karena kita mau belajar instruksi counter, kita harus tahu dulu nih pada counter di memori PLC yang kita gunakan, PLC kita support berapa counter. Maksudnya ada address dari 0 sampai berapa yang support di PLC yang kita gunakan. Cara ceknya kita cek di memori sini. Nah, di sini ada C, kita tekan. Nah, tandanya PLC itu dimulai dari alamat C0 sampai C255, menandakan PLC ini support 256 counter. Nah, kalau gitu kita keluar, kita udah tahu alamat yang bisa kita gunakan mulai dari 0 sampai 255. Kita exit, keluar. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman like video ini untuk memotivasi kreator agar lebih semangat lagi kontennya, memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai dunia otomasi dan elektronika. Oke, pertama kita panggil dulu counternya. Nah, di sini ada dua jenis counter, atau ada 4, tapi kita kedua yang di atas ini juga sama, cuman beda tipe aja. Tapi dari penggunaannya terdapat dua perbedaan antara CNT dan juga CNTR, dan juga CNTRX sama CNTX. Ini sama, CNTRX sama CNTX sama dengan CNT sama CNTR, cuman beda di tipe aja, tapi dari fungsinya memiliki kesamaan. Di sini ada reversible counter, di CNTRX ada reversible counter, cuman dia bin type. Nah, di sini juga counter bin type yang di atas counter. Nah, di sini saya akan jelaskan dua counter yang ada di sini. Yang pertama CNT dulu. CNT kita pakai alamat 0. Kita set value-nya 3 aja. 3. Nah, di sini kita analogikan 0.00, kita analogikan sebagai sensor 1. Nah, di sini 0.01 kita gunakan sebagai reset. Nah, kita akan gunakan counter yang kedua, yaitu CNTR, reversible counter. Karena alamat 0 udah dipakai, kita pakai alamat 1. Kita coba apa jadinya kalau misalnya kita tetap menggunakan alamat 0. Nah, dia error. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan alamat coil yang berbeda. Beda kalau halnya kontak. Kalau kontak itu bebas, tapi kalau coil hanya bisa digunakan satu kali. Nah, di sini kita gunakan sebagai sensor 2. Kita di sini gunakan sensor 1 aja. Nah, di sini kita gunakan sebagai sensor 2 karena kita pisah ya fungsinya. Nah, di sini kita baru reset. Oh ya, biar lebih jelasnya kita langsung keluarkan alamatnya aja, alamat kontaknya aja, biar kelihatan outputnya. Kita insert below, tandanya kita menambahkan rang pada rang sebelumnya. Nah, di sini kita panggil kontaknya C0, menandakan kita panggil kontak dari coil yang ada di sini.
Nah, di sini kita hidupkan lampu dengan alamat 100.00 dan kita akan kasih nama lampu 1. Di sini juga kita keluarkan outputnya dengan C001 karena kita gunakan alamat 001. Nah, kita keluarkan outputnya 100.01 dengan kasih nama atau komennya lampu 2. Oke, di sini saya jelaskan dulu perbedaan dari dua counter ini. Jadi pada counter yang pertama ini CNT ini, counter ini hanya bisa satu kali arah perhitungan, jadi dia hanya bisa turun terus, dia nggak bisa naik turun. Jadi ketika nilai ini sudah tercapai, cara menggunakannya lagi ya dia harus direset dulu baru normal ke posisi awal. Itu untuk CNT. Apa bedanya sama CNTR? Nah, kalau CNTR nih inputnya ada 3 nih. Yang pertama input 1, input 2, dan juga reset. Nah, input 1 ini dia dengan perhitungan naik. Jadi dia dimulainya dari 0. Jadi dimulai dari 0, ketika sensor 1 masuk, maka counter akan mulai menghitung 1, dan ketika sensor 2 yang masuk, counter akan kembali turun ke 0. Dan jika sensor 1 terus contohnya sensor 1 mendeteksi sampai 4 kali, maka dia langsung otomatis ke reset. Jadi yang keempat dia akan kembali ke 0. Berbeda halnya dengan yang ini. Kalau ini dia jika sudah selesai dia tidak melanjutkan. Dia hanya bisa bekerja, kita trigger ini ya, tapi tidak berdampak apa-apa ke counternya. Kalau pada CNTR dia berdampak. Dia akan ngulang ke awal. Jika nanti sudah sampai ke 3 dia akan kembali ke 0. Sekarang kita simulasikan. Nah, kita simulasiin. Ini kita exit. Nah, di sini ketika kita tekan angka 1, yang ngebedain sebentar. Yang ngebedain antara CNT sama CNTR nih di posisi awalnya. Di posisi awal pada CNT dia akan hitung mundur dimulai dari 3 hingga ke 0. Berbeda halnya dengan CNTR, dia dimulai dari 0 baru dia nyampe ke set value-nya ke angka 3, dan ketika masuk lagi dia akan ngulang lagi ke 0. Kita coba dulu yang pertama. Sensor 1 deteksi. Kita matiin lagi karena dia hanya bisa deteksi sekali. Jadi 1 pulse untuk counter. Nah, ini kita masuk ke deteksi yang kedua hingga terus kita matiin lagi. Terus yang ketiga dia akan coil ini akan bekerja, artinya set value-nya sudah tercapai dan akhirnya kontak ini bekerja dan 100.00 atau lampu 1 ini akan bekerja. Kita lihat. Nah, ini dia bekerja. Kalau kita matiin, dia akan mempertahankan posisi data atau value nilai yang ada di dalam counter ini akan tetap dijaga walaupun tidak dimasukin sumber. Cara untuk mengulangnya gimana? Kita menekan tombol reset di sini. Namun kita coba dulu, kita masuk ke sensor 1, apakah ada dampak ke CNT-nya, counter CNT. Nah, dia tidak berdampak apa-apa. Kalau ini kita reset, maka dia akan kembali lagi ke posisi awal dan set value-nya kita hitung mundur lagi dari yang ketiga, dan lampu 1 akan mati karena kontaknya semua yang ada di C000 akan mati. Nah, di sini kita ulang lagi 3 kali. Nah, dia bekerja lagi. Dan untuk mengulangnya kita harus menekan tombol reset. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai CNTR, counter yang kedua, yaitu reversible counter. Nah, di sini teman-teman perbedaannya. Dia dimulai dari angka 0. Kalau sedangkan ini dimatiin dulu. Nah, kalau sedangkan ini dimulai dari angka set value-nya. Kalau ini dia beneran benar-benar menghitung dari 0 hingga set value-nya. Kalau ini dia hitung mundur. Biasanya pada HMI yang digunakan adalah CNTR. Kenapa? Karena nilainya itu lebih nyata. Karena beneran ketika
data 1 masuk, dia beneran nulis 1 di sini. Sedangkan kalau di sini data 1 masuk, dia akan hitung mundur malah kedua. Jadi seperti itu. Nanti ketika kita mengupload video mengenai PLC HMI, nanti akan saya jelaskan lebih rincinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang sensor 1. Ketika sensor 1 masuk pada CNTR atau reversible counter, dia akan menambah 1 pulse. Dan ketika masuk yang kedua, dia akan masuk lagi 2. Ketika nih sensor 2 input yang kedua ini, dia akan menghitung mundur. Jadi ketika udah masuk 2 data di sini, 2 perhitungan, ketika sensor 2 masuk, dia malah hitung mundur. Jadi kembali ke 1. Nah, beda halnya dengan yang ini. Yang ini dia hanya bisa 1 arah. Sedangkan yang counter ini, reversible counter, dia bisa dari 2 arah, bisa naik turun. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menyampai set value-nya. Ini masuk kedua. Nah, ketika sampai yang ketiga, maka counter ini menyala dan kontaknya akan bekerja dan menghidupkan lampu 2. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa sampai ke set value yang ketiga, dan ketika sudah sampai dan sudah selesai, maka lampu 2 akan bekerja. Nah, untuk counter di sini dia bekerjanya tidak langsung pas di posisi 3, tapi ketika dia kembali ke 0. Nah, kita ulang. Nih, kita naikkan 1. Nah, dia malah nge-reset sendiri karena dia reversible. Dia bisa maju mundur dan juga dia nge-looping. Jadi ketika datanya sampai ketiga, dia akan kembali ke 0. Nah, ini 2. Nah, ketika di 3, dia belum bekerja sampai dia kembali ke 0. Yang mengartikan apa? Ketika kalian set value 3 di sini, kalian butuh 4 kali inputan. Tandanya sensor harus ngebaca 4 kali baru dia menggerakkan kontaknya ketika kalian set value-nya 3. Tapi kalau di nyatanya kalian butuhnya 3 kali inputan, sensor mendeteksi 3 kali, kalian harus set value-nya 2 di sini karena dia harus kembali ke 0 baru dia bekerja. Nah, nih. Dia kembali ke 0. Nah, dia kembali ke 0, dia bekerja. Ketika masuk lagi data selanjutnya, dia akan nge-reset. Nah, seperti itu. Ketika mundur, dia akan kembali ke 0 lagi. Nah, mungkin segitu aja teman-teman untuk mengenai tutorial counter pada counter biasa dan juga reversible counter. Jadi untuk perbedaannya sudah sangat jelas. Kesimpulannya, counter ini lebih fleksibel. Reversible counter bisa maju, bisa mundur. Namun tergantung pada aplikasinya teman-teman. Kalian gunakannya untuk apa? Selagi kalian ya cuma butuh 1 kali pembacaan atau 1 pembacaan. Contoh kalau yang dibaca cuma data masuk aja. Nah, teman-teman bisa menggunakan CNT. Atau kalau kalian bisa ada data masuk, data keluarnya dalam 1 alamat, nah kalian bisa menggunakan CNTR atau reversible counter. Baik, mungkin segitu aja teman-teman untuk tutorial counternya. Mohon untuk di like video ini agar kreator lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial-tutorial dunia otomasi dan elektronika. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anak Elektro yang tentunya bermanfaat bagi sobat-sobat elektro semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.